Halo semuanya, kali ini saya membawakan satu buah cerita yang diperankan oleh Mas Reza. Ia adalah seorang mahasiswa di salah satu kampus swasta semester 6 yang berada di kota Mojokerto. Ia tinggal di rumah sendirian, malah membuatnya senang karena ia bisa bebas dan tak ada yang mengawasi. Namun, ia tetap harus bisa menjaga diri sekalian belajar hidup mandiri. Sebenarnya masih ada saudara yang selalu menjaga Mas Reza. Ya karena rumahnya yang tidak terlalu jauh, hanya 10 menit jalan kaki, ia sudah sampai di sebuah toko bangunan yang sangat besar. Oke teman-temanku, silahkan kalian simak cerita dari Mas Reza yang bekerja di toko milik Budi Pina. Mari kita simak ceritanya. Toko bangunan itu milik Budi Pina dan rumahnya tepat berada di belakang toko bangunan itu. Budi Pina sendiri adalah istri dari kakak kandung ayahku. Dan usia Budi Pina kalau nggak salah sudah kepala 5. Budi Pina inilah yang selalu menjagaku seperti orang tuaku sendiri. Ia selalu memperhatikan segala kebutuhanku hingga membuatku terkadang sungkan dengannya. Ya sebenarnya ia punya 2 orang anak dan semuanya merantau. Anak pertama baru saja menikah dan kini tinggal bersama suaminya. Sedangkan anak yang kedua merantau di kota yang sama dengan orang tuaku. Jadi terkadang saat aku tidak ada jadwal kuliah atau sedang libur, biasanya aku sempatkan untuk membantunya di toko. Ya meski Budi sudah punya 6 orang pegawai, namun aku tetap membantu sebisaku. Sifatnya yang baik dan juga ramah membuat usaha Budi Pina terus berkembang hingga menjadi besar. Tapi itu tidak membuat ia sombong. Selain itu, wajah Budi Pina masih sangat cantik dan awet muda. Ya mungkin dia sering perawatan karena memang uang tidak jadi masalah baginya. Terlebih Pak Diku juga menjadi pemborong besar yang sering dapat proyek lumayan. Jadi ya memang pantas jika penampilan Budi Pina masih dipandang muda meski usianya sudah kepala 5. Tapi menurutku tidak kalah dengan usia muda. Perawakannya tidak kurus dan juga tidak terlalu gemuk. Bisa dibilang ideal. Ditambah dengan hidungnya yang sangat mancung yang semakin indah saat dipandang. Terkadang aku sampai dibuat lupa karena kagum pada Budi Pina yang memang selalu berjumpa atau sekedar telepon untuk menanyakan aku sudah makan apa belum. Itu semua bentuk perhatian Budi Pina padaku yang belum bisa aku balas dengan sepenuhnya. Hari ini hari pertama libur semester. Namun aku tetap bangun pagi karena kemarin Budi Pina meminta padaku untuk membantunya di toko. Salah satu pegawainya sedang sakit dan satu lagi ikut Pak Diku keluar kota untuk mengecek proyek yang sedang ia tangani. Ya entah sampai kapan baru bisa pulang. Aku disuruh bantu menyiapkan pembeli karena bila mengandalkan pegawai yang ada akan kerepotan. Terlebih sedang banyak yang bangun. Ya aku sendiri tidak keberatan, apalagi bisa sekalian mengisi waktu luang dengan membantu Budi Pina yang memang selalu ada untukku. Sudah sarapan belum Tri? Sarapan dulu sana, nanti malah pingsan lagi disuruh angkat-angkat besi. Ejek Budi Pina sambil tertawa saat melihatku baru datang. Meski beliau bilang begitu, aku tak merasa marah, malah merasa senang. Karena
bisa melihat senyum Budi Pina yang manis saat masih pagi. Itu semua membuatku jadi bersemangat untuk bekerja. Sudah Bude cantik, kalau pingsan nanti kan ada Bude, jawabku sambil sedikit memuji. Berani ya sekarang, sudah pintar ngerayu, sahut Budi Pina. Setelah obrolan singkat tadi, aku langsung menyelesaikan tugasku yang sangat melelahkan semua. Meski hanya 1 hari. Tepat pukul 4 sore, toko mulai tutup dan para pegawai sudah pulang. Setelah bersih-bersih, aku juga berniat untuk pulang. Tapi sebelum pulang, aku pamit dulu sama Budi Pina. Tampak beliau masih duduk di belakang meja kasir sambil memegangi kepalanya. Bude, Reza pulang dulu ya, ucapku sambil berdiri di depannya. Bude Sinta melihat ke arahku, lalu ia mengangguk tanda setuju. Namun, aku lihat ada yang sedikit aneh dengannya. Bude kenapa? Sakit? Tanyaku sambil tetap memandangnya. Biasa Andri, migran Bude kamu lagi, jawabnya. Kalau gitu Reza beliin obat ya Bude, ucapku. Bude Pina setuju, lalu memberiku selimbar uang 50 ribuan. Dengan menaiki motor, aku menuju ke apotik yang jarak tempuhnya memakan waktu 15 menit. Ya karena memang biasanya obat Bude dibeli di apotik itu. Setelah obat aku dapat, aku langsung pulang. Namun saat sampai di toko bangunan milik Bude, hari sudah gelap dan toko sudah tutup. Ya berarti Bude Sinta ada di rumahnya, pikirku. Aku ketuk pintu rumah beberapa kali sambil menunggu sampai Bude Sinta membukanya. Tampak kali ini dia sudah ganti dengan daster tanpa lengan motif bunga-bunga. Aku diam sejenak memandang Bude Pina karena baru kali ini melihat dia mengenakan baju seperti itu. Ia tampak anggun meski usianya tak muda lagi, namun tetap terjaga. Reza, kok malah bengong sih? Ucap Bude Pina membuatku tersadar. Iya Bude, ini obatnya. Maaf ya, kalau gitu Reza langsung pulang ya, ucapku yang entah tak ingin berlama-lama. Aku juga merasa ada pikiran yang aneh, jadi tak ingin terbawa pemikiran saat itu. Jangan pulang dulu, kamu makan di sini aja sekalian aja daripada beli di luar. Bude juga udah siapin makanan di meja. Kita makan dulu, ajak Bude Pina yang membuatku bingung. Aku berpikir sejenak. Memang ada benarnya perkataan Bude Pina. Kalau langsung pulang, aku masih harus cari makan di luar. Namun jika makan di sini, takutnya pikiran ini semakin kacau. Udah ayo tutup pintunya biar aman dari maling. Karena tak ingin berdebat, aku masuk lalu menutup pintu dan menuju meja makan yang letaknya ada di dapur. Karena sudah biasa datang ke sini, jadi aku sangat hafal dengan posisi ruangan di rumah ini. Ayo kamu makan dulu, kamu sudah banyak bantu Bude. Iya Bude, jawabku. Tanpa menunggu lagi, aku ambil beberapa makanan ke dalam piringku. Lalu mulai makan dengan lahap. Masakan Bude Pina sangat enak, sempurna sekali menurutku. Bude Pina ini udah cantik, baik, pintar merawat diri, dan jago masak lagi. Andai aku bisa mendapatkan wanita seperti dia, alangkah bahagianya hidupku, ucapku dalam hati. Acara makan pun selesai. Bude Pina juga sudah minum obat yang kubeli tadi. Dan kini saatnya aku pulang. Ya karena memang sudah malam juga dan perut juga sudah kenyang. Bude, Reza pulang dulu ya,
Nanti dulu Reza, Bude minta tolong pijitin kepala Bude biar sembuh. Kan kamu tahu sendiri Bude cuma ada kamu, kata Bude Pina. Tanpa berpikir panjang, aku pun setuju. Ya karena mengingat Bude Vina sudah sangat baik padaku. Jadi sekarang gantian aku yang berbuat baik padanya. Lalu kami menuju ruang tengah dan duduk di sofa sambil melihat TV. Bude Pina pun ikut duduk supaya pusingnya reda. Kasian kan kalau aku tinggal Bude Pina sendiri dalam keadaan begini. Sakit kepala Bude jadi agak mendingan. Biasa aja kok Bude, cuma pas aja yang sakit, jawabku sambil fokus mata ini lurus ke depan melihat tekstur yang mengusik pikiran ini. Aku masih normal, apalagi di usiaku yang sekarang tentu sudah sangat bergelora. Melihat keindahan semua ini membuatku tak bisa penasaran yang lebih. Namun jangan sampai merugikan diri sendiri. Ditambah orang di depanku ini Bude Pina yang selama ini menjagaku. Kamu capek belum Tri? Tanya Bude Pina. Belum kok Bude, Reza masih kuat. Kalau gitu kamu bantu Bude satu lagi ya. Tapi kamu gak boleh bilang sama siapapun. Bude hanya bisa minta bantuan sama kamu. Soalnya Bude percaya sama kamu Reza, ucapnya menjelaskan. Aku jadi bingung dengar perkataan Bude Pina yang penuh teka-teki dan malah membuatku jadi penasaran. Padahal cuma minta tolong saja. Kalau Reza bisa, pasti saya bantu Bude, gak apa-apa. Selesai mendengar ucapanku, Bude Pina langsung saja. Aku kaget setengah tak percaya dengan Bude Pina, namun hanya mendiamkannya. Karena aku juga mulai terbawa dengan situasi. Sudah lama tempat ini kosong dan gak pernah diisi lagi Reza. Jadi tolong kamu isi, karena Bude masih perlu, ucap Bude Pina dengan wajah sendu. Aku hanya diam sambil berpikir. Namun Bude Pina yang dikuasai pikirannya tak sabar dan langsung saja memintaku untuk membantunya. Dan ini baru pertama kalinya dalam hidupku. Tak kusangka ternyata Bude masih menyimpan empat rahasia dengan begitu rapat, sampai-sampai aku sulit untuk mengisinya. Dia juga menyimpan sesuatu yang sangat spesial sampai aku tak sanggup untuk membendungnya. Setelah itu aku pun pulang. Sebelum tidur aku masih terbayang bagaimana tadi semangatnya Bude untuk menujunya. Aku juga bersyukur sudah diajari serta diperbolehkan untuk mencoba apa yang selama ini hanya bisa aku bayangkan. Meski masih dalam tahap awal, Bude Pina juga berpesan, jika aku menginginkan bantuan lagi, ia siap untuk membantunya. Begitupun sebaliknya. Dan sepertinya Bude akan terus meminta bantuan. Benar-benar indah pengalamanku kali ini. Jadi begitulah kisah dari Reza dengan Budenya. Apakah cerita kali ini menarik? Kalau menarik, silahkan kalian kalian subscribe channel saya, karena satu dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel saya. Oh ya teman-temanku, kalian lebih suka saya membawakan cerita seperti ini atau hanya teks saja? Silahkan kalian komen di bawah ya. Oke teman-temanku, see you di next video.